Sosok Pandu Syahrir, keponakan Luhut yang diisukan jadi bos Danantara. Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk, Pandu Syahrir, resmi bergabung dengan Badan Pengelola Investasi atau BPI Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Keponakan dari Luhut Binsar Panjaitan ini semakin memperkuat jejaknya di lingkaran strategis ekonomi dan pemerintahan. Pandu Syahrir diketahui hadir dalam rapat yang membahas pembiayaan program 3 juta rumah di kantor Bank Indonesia atau BI pada Selasa 11 Februari malam. Dalam rapat tersebut, turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, dan Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita yang tentu kita sangat menunggu-nunggu ada berita apa dari Bung Kameramen bersama Bung Alfian. Disilahkan Bung Kameramen. Baik, Bung Alfian. Di Tempo, alhamdulillah, syukur kita bisa syuting kembali, Bu Alfian. Mudah-mudahan kita sehat selalu, alhamdulillah, amin amin. Nah, Bu Alfian, kita hari ini itu kita mendapatkan berita bahwa Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan Danantara tidak akan dikelola oleh orang titipan. Jadi Ketua DEN itu apa sih ini? Dewan Ekonomi Nasional, wah Luhut boleh, menegaskan pucuk pimpinan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Danantara tidak akan diisi oleh orang titipan, pucuk ya Bung Alfian. Luhut berujar pengelolaan dana investasi di Danantara akan dilakukan dengan profesional. Nah ternyata sebelumnya sudah ada berita bahwa profil Pandu Syahrir, keponakan Luhut yang masuk Danantara. Nah, Bu Alfian, untuk respon awalnya, Danantara ini barang unik nih, Bu Alfian. Jadi kan saat ada efisiensi anggaran, tiba-tiba ada Danantara. Nah, sebelum masuk keponakannya Luhut, bagaimana respon Bu Alfian tentang adanya Danantara ini yang orang banyak bilang agak gambling, Bu Alfian? Silakan respon awal. Ya, sesungguhnya Danantara makhluk yang baru didengar ya. Kita tidak cukup paham untuk apa lagi kelembagaan yang mungkin boleh dibilang muncul menyelingkuhi nomenklatur dari apa yang sudah ada di negara kita. Nah, keberadaan kelembagaan yang dibuat tidak melalui mekanisme yang dipahami sebagai alat untuk mengelola, mengefisiensikan dalam konteks mengatur keuangan negara atau mengatur tata kelola negara, ini kan tetap menimbulkan multitafsir, menimbulkan pertanyaan dan menimbulkan tanda tanya yang sangat serius. Jadi respon awal yang jelas Danantara belum mengalami sosialisasi, urgensi dan fungsi. Ya boleh jadi secara ini mungkin ini hanya bisa dijelaskan oleh orang-orang sekaliber Ihsanuddin Nursi, orang-orang yang punya kemampuan-kemampuan kerja-kerja pemikiran politik, ekonomi politik. Karena bagaimanapun juga DEN yang dipimpin oleh Pak Luhut dan Pak Luhut menurut saya sering sekali memberikan respon-respon yang melecehkan, ya, menghina, meremehkan dan betul-betul menunjukkan arogansi ya. Saya pikir kalaulah di orang Islam saya mau bilang suruh istighfar gitu ya, bau tanah masih ngomong yang seperti itu. Nah, kata kuncinya Danantara merupakan sebuah kelembagaan yang harus bisa dipastikan bisa menjadi lembaga yang membuat upaya efisiensi yang telah menimbulkan multiplier efek yang sedemikian banyak terjadi bisa dijadikan bahwa dia memang memiliki fungsi efisiensi yang sesungguhnya, pola pengelolaan keuangan yang transparan, pola pengaturan-pengaturan yang tidak mengganggu kelembagaan yang sudah ada. Yang jelas ini tetap menjadi pertanyaan besar dan tentu di samping kita bertanya banyak, kita juga bersangka baik dalam artian tentu ada maksud-maksud yang dimaksud. Tetapi ketika tadi tersebut muncul nama keponakan orang ini,
ya memang orang ini ya sama saja sama sebelumnya, ya ngomongnya lain, kerjanya lain dan seterusnya. Gitu Bung Kameramen. Iya, Bu Alfian. Dan antara kalau kita menyimak penjelasan dari Ferry Irwandi, jadi ini adalah sebuah wadah baru yang dibikin oleh Prabowo sebagai Badan Pengelola Investasi, Bu Alfian. Kan BP, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Jadi uang efisiensi nanti itu dipindahkan ke Danantara, Bu Alfian. Nah, ini ada dua kemungkinan. Kalau pengelolanya transparan, jelas dan macam-macam, itu ada harapan akan memberikan perbaikan untuk ekonomi kita, Bu Alfian. Nah, kemudian sebaliknya kalau dia dilakukannya oleh orang dalam, dengan korupsi, dengan macam-macam lah ya, itu malah justru akan merusak dan menghancurkan ekonomi negara kita, Bu Alfian. Nah, makanya kan yang jadi concern atau jadi tanda tanya adalah di tengah krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, Bu Alfian, muncul yang namanya Danantara. Kemudian di tengah itu juga muncul kan nama orang keponakannya Luhut. Nah, masyarakat tambah nggak percaya lagi. Kira-kira di tengah sesi ini bagaimana, Bu Alfian? Masyarakat ini kan sudah jauh dari kata percaya terhadap pemerintah kita, Bu Alfian. Silakan. Ya, sebenarnya memang kita ingin Pak Prabowo itu bisa muncul sebagaimana aslinya. Terus terang aja Bung Kameramen dan para pemirsa, Pak Prabowo nggak mungkin bisa muncul sebagaimana aslinya. Dia terlalu punya beban banyak, berhutang budi dengan Jokowi. Waktu beliau pensiun, beliau Jenderal Bintang 3, Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Di masa Pak Jokowi ditambahin satu lagi, jadi Bintang 4. Kenapa saya bilang begini? Bahwa Danantara ini bisa jadi dia merupakan sebuah ya semacam kuda Troya gitu, bisa sebagai fungsi-fungsi yang seolah-olah akan memberikan kebaikan dan perbaikan, tetapi dia pada tahap tertentu jadi merusak. Karena kita tahu betul ya, keberadaan lembaga-lembaga seperti KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu kan sebenarnya dibuat karena menganggap yang namanya kejaksaan, yang namanya kepolisian, dan lembaga-lembaga terkait itu tidak efektif untuk memberantas korupsi. Kan begitu. Nah, ini Danantara dibentuk karena apa? Ya kalau saya terus terang, pertanyaan terbesarnya adalah apakah ini dibahas di DPR RI sehingga dia menjadi sesuatu yang muncul gitu kan. Jadi sering muncul seperti tahu bulat goreng dadakan gitu kan. Nah, pola-pola pengelolaan dengan kelembagaan dan program-program liar seperti ini, ya dia sangat rentan untuk mengalami bentuk-bentuk penyalahgunaan, penyalah tafsiran atau penyalah-nyalahan gitu kan. Nah, terus saya sepakat dengan Bung Kameramen, tingkat masyarakat sudah sampai pada distrust gitu. Tingkat kepercayaan udah jeblok gitu ya. Iya. Kalau tingkat kepercayaan udah jeblok, mau jangan dibuat sesuatu yang membuat orang bertanya-tanya. Maka di tengah ini saya ingin katakan buat Pak Prabowo, saya masih mendengar lebih banyak orang yang ingin Anda seperti yang dikenal mereka 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Semangat Pak Prabowo mencalonkan Presiden 2014, 2019 dengan berbagai proposal ya, termasuk di bukunya yang berjudul apa itu ya? Paradoks. Nah, paradoks itu, nah termasuk yang merebut Indonesia yang diterbitkan tahun 2006, itu kan sebetulnya sebuah pandangan yang sangat heroik. Nah, kalau sekarang muncul yang seperti begini dan kita ingin Pak Prabowo punya kemandirian, dan kelihatannya kemandirian itu sangat jauh ketika orang berteriak mengadili Jokowi, malah beliau berteriak hidup Jokowi. Gitu. Jadi akhirnya muncul lagi Danantara seperti ini yang kemudian ada tanda-tanda keponakannya Pak Luhut yang akan ada di situ. Gitu Bung Kameramen. Iya, Bu Alfian. Betul yang Bu Alfian sampaikan tadi. Jadi kalau kita lihat DPR tidak ikut menentukan kepala Danantara, Bu Alfian. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia M.R. Marini mengatakan pemilihan kepala Danantara merupakan wewenang presiden, Bu Alfian. Nah, jadi ya kita dipaksa lagi-lagi dipaksa untuk husnuzon
pada Pak Prabowo di tengah kita nggak percaya kan dengan orang yang namanya Luhut. Banyaklah pejabat-pejabat yang di rezim Prabowo yang titipannya Jokowi yang kita sangat tidak percaya, Bu Alfian. Nah, Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, memang kalimat yang muncul dari program Danantara ini sangat manis, Bu Alfian. Dia kan berbeda dengan pemberantasan korupsi, dia kan berbeda dengan Badan Pengawasan Keuangan kan, tapi dia lebih ke bagaimana uang ini dikelola. Ada yang menyamakan dengan Tamasek yang di Singapura, Bung Alfian. Jadi di Danantara ini kita terlihat ada gula-gula lah. Nah, tapi kalau kata Ferry Irwandi atau orang yang mengamati ekonomi, ini kalau sampai gagal, udah hancurnya itu udah hancur-hancuran parah gitu. Kira-kira untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian kepada, pokoknya di sesi terakhir inilah, bahwa kan betul yang Bung Alfian sampaikan, Danantara ini tidak terlihat dibahas gitu Bung Alfian. Ini lebih ke ide presiden, bahkan kan pemilihan kepalanya presiden juga. Nah, kalau Prabowo-nya sesuai yang Bung Alfian sampaikan tadi, seperti di bukunya, seperti di 2014 atau di 2019, mungkin oke-oke aja Bung Alfian. Ini kan udah ada bau tangannya Luhut, bau tangannya Jokowi untuk closingnya. Silakan Bung Alfian. Ya, juga perlu ditanyakan, juga ada tangannya Mardigu Gowik. Nah, itu juga jadi pertanyaan, Mardigu secara kelembagaan kenegaraan sebagai apa? Kan itu penting juga. Kita punya urusan bukan soal orang itu pintar, orang itu punya kemampuan, punya wawasan. Tapi kan ketika orang itu muncul sebagai kontributor ide, dia kan bukan orang yang punya otoritas keputusan. Ah, betul. Nah, kembali kepada Danantara, ya saya sih ingin sepakat dengan Bung Kameramen karena memang faktanya begitu. Di masa masyarakat tidak ada kepercayaan, lalu dibuat sesuatu yang bernuansa gambling, suasana yang spekulasi. Nah, sekarang Danantara harus menjadi sebuah kelembagaan yang bisa dikontrol. Walaupun presiden yang buat, kan presiden bukan otoritas penuh lalu bisa semaunya juga seperti yang terdahulu, kan nggak boleh juga Pak Prabowo. Pak Prabowo begini pun diharapkan juga paling tidak perlu ada penjelasan yang bisa dipahami secara luas dengan pemahaman yang mudah dicerna oleh masyarakat. Betul. Itu yang terakhir ya. Yang berikutnya, buat kita masyarakat luas tetap harus menghitung bahwa ada situasi negara kita yang memang tak terkendali. Bahwa kondisi ekonomi kita ini kan katakanlah keberadaan efisiensi, kerja-kerja efisiensi yang kemudian diakomodir oleh Danantara. Ini kan sebetulnya adalah penampakan lain dalam PPN 12%. Karena nggak bisa nyedot uang dari luar dengan begitu, dihentikan, akhirnya nguras punya sendiri, juga menimbulkan efek gitu. Nah, kata kuncinya, masyarakat masih ada sedikit harapan kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo diminta dukungannya, pembuktiannya, bukan omon-omonnya, dan juga bukan hal-hal yang akhirnya orang menjadi anti klimaks terhadap apa yang Bapak lakukan. Doa kita untuk Bapak, karena kita semua paham Bapak seorang Muslim, kita doakan semoga Bapak banyak memohon pada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan terakhir saya pesankan, segera berhubungan secara intens dengan Habib Rizik, dengan ulama-ulama salafus saleh, dengan pengambil-pengambil orang-orang yang memiliki otoritas keilmuan di bidang-bidang yang sedang dihadapi, sehingga negara kita bisa terhindar dari salah pengelolaan, malpraktek mengelola negara ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.